Saya lanjutkan ya pada kebijakan Umar ekonomi di masa Abu Bakar As-Siddiq. Di masa Abu Bakar ini adalah peninggalan Rasulullah. Jadi Abu Bakar ini menjabat tidak lama Bapak Ibu sekalian, hanya 2 tahun jabatannya. Tapi pada saat itu 2 tahun jabatannya sampai ke Persia, lalu kemudian sebagian di Bizantium, ya. Jadi luar biasa. Nah, Umar bin Khattab ini, maaf saya, Abu Bakar bin Siddiq ini yang pertama menetapkan praktek akad-akad perdagangan sesuai syariah, lalu menegakkan hukum memerangi orang yang tidak mau membayar zakat, lalu tidak menjadikan ahli Badar, orang yang berjihad di perang Badar, sebagai pejabat negara. Lalu kemudian tidak mengistimewakan ahli Badar dalam pembagian kekayaan negara, pembagian sama rata. Nah, lalu kemudian mengelola barang tambang rikas yang terdiri dari emas, perak, dan berbagai macamnya. Nah, besi dan berbagai macamnya. Lalu menetapkan gaji para pegawai berdasarkan karakteristik daerah kekuasaan masing-masing. Tidak merubah kebijakan Rasulullah tentang jizyah. Bapak Ibu tahu nggak tentang jizyah sih? Apa itu jizyah? Jizyah itu adalah pajak jiwa, Bapak Ibu sekalian. Ya. Jadi ketika Muslim bayar zakat, non-Muslim nggak bayar zakat, lalu nggak ikut perang. Nah, kompensasinya mereka harus bayar jizyah karena mereka berada di dalam negara Islam. Nanti kita akan belajar berikut. Nah, terus di masanya Umar bin Khattab, ya, melakukan sistematisasi dalam pemberlakuan pungutan jizyah kepada ahli zimmah, penduduk dari suatu negara yang memiliki perjanjian damai dengan negara Islam. Adapun jumlah jizyahnya 12 dirham bagi pekerja, orang miskin, pembajak tanah, lalu 24 dirham kelompok penghasilan menengah, 48 dirham atas orang kaya. Lalu menghentikan pembagian zakat kepada mu'allaf karena negara Islam sudah kuat, lalu kemudian restrukturisasi sumber dan sistem ekonomi yang belum pernah ada ya sebelumnya, memungut pajak di pos-pos pembatasan, ya, lalu perdagangan kemudian bagi pedagang dari harbi dan zimmah yang melewati negara Islam, lalu memungut zakat atas kuda. Nah, ini menarik, di zaman Rasulullah zakat kuda itu nggak ada, tapi di zaman Umar ditetapkan zakat kuda. Apa alasannya Umar? Alasannya Umar karena termasuk luxury, barang mewah. Nah, itu jadi Masya Allah luar biasa. Lalu kemudian membentuk dewan-dewan Baitul Mal. Nah, Baitul Mal itu di masanya Umar bin Khattab ini berkembang luar biasa Bapak Ibu sekalian. Sampai ke daerah-daerah itu punya kantor-kantor Baitul Mal. Lalu kemudian tidak mendistribusikan tanah taklukan di Irak kepada para prajurit dan membiarkannya sebagai amanah. Lalu kemudian menambah pemasukan keuangan negara dari ghanimah. Bapak Ibu sekalian tahu ghanimah? Ya, dari ghanimah atas kepentingan ya. Jadi ghanimah yang membuat kita kalah di perang Uhud gara-gara apa Bapak Ibu sekalian? Ghanimah. Jadi hati-hati Bapak Ibu sekalian ya. Jadi kalah kita itu selalu persoalan ghanimah. Enggak taat sama Rasulullah, para pasukan panah turun karena ghanimah. Makanya biar enggak tertipu daya oleh ghanimah, jadi pengusaha. Grabnya kita yang bayar, dakwahnya kita bayar, kita kasih ilmunya. Dan itu saya merasakan betul Bapak Ibu, rasa ketenangan yang luar biasa. Ya. Dikasih alhamdulillah, enggak dikasih ya enggak apa-apa. Nah, jadi kita sudah punya tijarinya. Jadi ya kalau punya ilmu saja bisa hidup, apalagi kalau punya ilmu dan punya bisnis, pasti lebih baik lagi hidup. Jadi niatnya tak sebentar mengikuti Rasulullah gitu. Lalu kita teruskan ya. Nah, beda ya di masanya Umar dan Abu Bakar ini berbeda. Kalau Abu Bakar tadi apa? Semuanya sama, tidak ada perbedaan. Nah, di masanya Umar bin Khattab nih ada perbedaan kira-kira ya antara orang yang ikut perang Badar dan tidak. Nah, jadi ternyata pemimpin-pemimpin di masa itu tergantung pemimpinnya. Nah, kira-kira. Nah, kita lihat lagi di masanya Utsman bin Affan. Mempertahankan sistem pembagian berdasarkan prinsip pengistimewaan sebagaimana dilakukan oleh Khalifah Umar. Abu Bakar tadi apa? Sama rata ya. Tidak ada perbedaan. Mau dia pernah ikut perang Badar atau tidak sama. Nah, di Umar ada perbedaan. Kata Umar ada kelebihan kira-kira. Penghargaan bagi orang yang ikut perang Badar dan berperang. Nah, ini dipertahankan di masanya Utsman bin Affan. Ya, sistem pembagian berdasarkan prinsip pengistimewaan sebagaimana dilakukan oleh Khalifah Umar, lalu menaikkan dana pensiun sebesar 100 dirham, lalu kemudian memperkenalkan tradisi mendistribusikan makanan kepada masjid untuk para fakir miskin dan musafir, lalu membebaskan zakat atas harta terpendam ya. Nah, kalau kita perhatikan siapa yang lama menjabat di sini? Kalau Umar bin Khattab itu
13 tahun. Kalau Abu Bakar itu cuma 2 tahun. Sedangkan Umar bin Khattab itu 13 tahun loh lamanya dia menjabat sebagai khalifah. Itu wilayahnya sudah 8 sampai 8 wilayah, Mekah, Madinah, Syria, Jazirah, lalu kemudian ada Palestina, ada Mesir. Jadi Masya Allah luar biasa Islam sudah berkembang. Nah itu juga yang kita dengar tentang bagaimana dialog antara Umar ketika pandemi di masa itu kan. Jadi itu Masya Allah luar biasa. Lalu kemudian Utsman ini berapa tahun lamanya Pak Hendra? Utsman ini jabatannya 12 tahun. Ya, jadi membangun bendungan, jalan, jembatan, memperluas masjid dan berbagai macamnya. Lalu kalau Ali bin Abi Thalib, nah setelahnya Ali bin Abi Thalib berapa lama jabatannya? 6 tahun. Ya, jadi yang paling pendek adalah Abu Bakar As-Siddiq cuma 2 tahun. Jadi kita sangat sulit melihat kira-kira dari sisi ekonomi. Kalau Umar bin Khattab itu ada fikih ekonomi Umar bin buku tentang ekonomi Umar bin Khattab. Bisa lihat nih kan, nih kebijakan ekonomi Umar bin Khattab. Jadi Masya Allah luar biasa. Jadi Umar ini memang sangat banyak sekali kira-kira apa yang di kebijakan ekonomi yang dilakukan oleh Umar bin Khattab. Sampai-sampai ada satu buku tentang kebijakan ekonomi Umar bin Khattab. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, nah di Ali ini apa yang menarik di Khalifah Ali ini mengedepankan prinsip pemerataan. Nah, kembali lagi pada masanya masanya Abu Bakar As-Siddiq, ya. Prinsipnya apa? Pemerataan dalam pendistribusian kekayaan negara kepada masyarakat. Lalu menetapkan pajak terhadap para pemilik kebun dan mengizinkan pemungutan zakat terhadap sayuran segar, lalu kemudian pembayaran gaji pegawai dengan sistem mingguan, lalu melakukan kontrol pasar dan memberantas pedagang licik. Nah, di masa Umar bin Khattab sudah ada juga kontrol pasar. Masih ingat apa namanya? Hisbah. Lembaga Hisbah. Lembaga Hisbah itu adalah perpaduan antara kalau kita hari ini misalnya Kementerian Perdagangan, polisi, kejaksaan, pokoknya begitulah, sidak kira-kira gitu. Ya, dan itu dilakukan di masanya Umar bin Khattab. Jadi namanya ada lembaga Hisbah. Nah, kalau di kita sekarang sidak. Nah, kira-kira gitu ya. Ya perpaduan antara itulah beberapa kementerian. Lalu kemudian aturan kompensasi bagi para pekerja jika mereka merusak barang pekerjaan. Nah, saya pikir itu Bapak Ibu sekalian ya. Baik, ada pertanyaan?